Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Dwi Anugrah dengan NIM 13020200226. Ehm, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Pengertian kripto. Secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya yang tersembunyi dan grafein yang artinya tulisan. Awal mula kriptografi dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan, tetapi sering perkembangan zaman hingga saat ini pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Kriptografi mempunyai dua bagian yang penting, yaitu enkripsi adalah proses dari penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan seperti aslinya. Kedua, deskripsi, yaitu merubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan aslinya. Pesan asli biasanya disebut plain text, sedangkan yang sudah disandikan biasa disebut ciphertext. Sejarah kriptografi. Penulisan rahasia ini dapat dilacak kembali ke 3000 tahun sebelum Masehi saat digunakan oleh bangsa Mesir. Mereka menggunakan hieroglifes untuk menyembunyikan tulisan dari mereka yang tidak diharapkan. Hieroglyphs diturunkan dari bahasa Yunani, hieroglyphika yang berarti ukiran rahasia. Hieroglyphs berevolusi menjadi hierotik, yaitu stylized script yang lebih mudah untuk digunakan. Sekitar 400 sebelum Masehi, kriptografi militer digunakan oleh bangsa Spartan dalam bentuk sepotong papyrus atau perkamen dibungkus dengan batang kayu. Sistem ini disebut Skytale. Sekitar 50 sebelum Masehi, Julius Caesar, Kaisar Roma menggunakan sipher substitusi untuk mengirim pesan ke Marcus Tullius Cicero. Pada sipher ini huruf-huruf alfabet disubstitusi dengan huruf-huruf yang lain pada alfabet yang sama karena hanya satu alfabet yang digunakan. Sipher ini merupakan substitusi monoalfabetik. Elemen-elemen kriptografi. Yang pertama itu pesan, plaintext, dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plaintext. Agar pesan tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk yang tidak tersandi disebut ciphertext. Pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Entitasnya di sini dapat berupa orang, mesin komputer, kartu kredit, dan lain sebagainya. Enkripsi dan deskripsi. Proses penyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dinamakan deskripsi. Cipher. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enciphering dan deciphering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plaintext dan himpunan berisi ciphertext. Enkripsi dan deskripsi adalah fungsi yang memetakan elemen-elemen antara kedua himpunan tersebut. Sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plaintext dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Penyadap. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Kriptalisis dan kriptologi. Kriptalitis atau biasanya bahasa latinnya kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptalisis. Jenis-jenis kriptografi.
Yang pertama itu kriptografi modern. Algoritma ini memiliki tingkat kesulitan yang kompleks dan kekuatan kriptografinya ada pada key atau kuncinya. Algoritma ini menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital, sehingga membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya. Kriptografi klasik. Algoritma ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode yang menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi, atau keduanya. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plaintext menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plaintext menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter. Kombinasi keduanya secara kompleks adalah melatar belakangi terbentuknya berbagai macam algoritma kriptografi modern. Fungsi kriptografi yaitu dalam teknologi informasi terus-menerus dikembangkan cara untuk menangkal berbagai bentuk serangan seperti penyadapan dan pengubahan data yang dikirimkan. Salah satu cara yang ditempuh mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan kriptografi yang menggunakan transformasi data sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berhak mengakses. Jenis-jenis serangan terhadap kriptografi. Ciphertext only attack adalah penyerang hanya mendapatkan ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi menggunakan algoritma yang sama, sehingga metode yang digunakan memecahkannya adalah exhaustive key search, yaitu mencoba semua kemungkinan yang ada untuk menemukan kunci. Yang kedua, non-plaintext attack, di mana penyerang selain mendapatkan sandi juga mendapatkan pesan asli. Terkadang disebut pula clear text attack. Yang ketiga, cushion plaintext attack, sama dengan non-plaintext attack, namun penyerang bahkan dapat memilih panggilan nama mana dari pesan asli yang akan disandikan. Serangan jenis ini lebih hebat daripada non-plaintext attack karena cryptanalysis dapat memilih plaintext tertentu untuk dienkripsikan, yaitu plaintext yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Yang keempat, cushion ciphertext attack. Tipe ini cryptanalysis dapat memilih ciphertext yang berbeda untuk dideskripsi dan memiliki akses atas plaintext yang dideskripsi. Fusion key attack. Cryptanalysis pada tipe penyerangan ini memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memiliki kunci yang tepat untuk mendeskripsi pesan. Yang keenam, rubber hose cryptanalysis. Tipe penyerangan ini cryptanalysis mengancam, menyiksa, memeras, memaksa, atau bahkan menyogok seseorang sehingga mereka memberikan kuncinya. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kunci. Kesimpulannya, kriptografi merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi kuno yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Kriptografi di Indonesia disebut persandian, yaitu secara singkat dapat berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki, baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan. Sedangkan ilmu persandiannya disebut kriptologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana teknik melindungi data dan informasi terwujud beserta seluruh ikutannya. Pengguna diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Password dienkripsi untuk mencegah terjadinya akses ilegal terhadap sistem, misalnya pencurian data oleh mereka yang tidak berhak. Demikian juga enkripsi pada file-file penting dapat dilakukan, misalnya file yang berisi data keuangan. Metode enkripsi yang digunakan dapat berbentuk inskripsi kunci simetris, misalnya menggunakan algoritma DAIS, RSI, dan lain-lain. Untuk mendapatkan algoritma enkripsi ini tidak dibutuhkan biaya karena telah dipublikasikan secara umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriptografi masih merupakan sistem yang efektif dalam umum. Oleh karena itu, merupakan sistem yang efektif dalam hal keamanan dan proteksi serta dapat digunakan secara luas di berbagai bidang usaha dan teknologi. Sekian
penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.